Itu lemes banget pasti rasanya ya Ustadz. Dan berbicara tentang makan nih sunnah dari baginda Rasul. Itu katanya kalau makan tuh pakai 3 jari. 3 jari. Kita kalau di Indonesia makannya bubur, makan nasi misalkan, bubur goreng gitu. Kan gak mungkin pakai 3 jari Ustadz. Kalau di sana kan makannya kurma sama roti. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu untuk tim Islam Itu Indah yang mengangkat tema ini. Jangan menyepelekan karena bisa jadi ini kesukaan Nabi. Nah sini, yuk kita praktek langsung ya. Ya, ini praktek makan. Ya, makasih banyak Aulia ya, Alia. Caranya gini, salah nama lagi. Nah gini, sini. Mohon maaf saya praktek ya. Aku pegangin deh sini Ustadz. Makan harus duduk. Oh makan harus duduk. Ini aku pegangin ini. Ya boleh. Bukan ini. Oh jangan, nanti kena gigi. Ya udah aku pegangin deh, aku pegangin ini. Ya, ini gini. Oh bisa, oke. Ya, jadi saya praktek makan, sunnahnya makan 3 jari. Jadi yang dilibatkan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Ini. Jadi makannya 3 jari ini supaya apa? Supaya menghilangkan kerakusan. Tidak rakus. Nah, kemudian apalagi tidak terjadi mubazir. Sehingga nanti ada nasi yang nempel di jari-jari ini gampang untuk dijilat. Ya, dan yang ketiga, kenapa kita makan 3 jari? Menandakan kesungguhan. Ah, contohnya, bagaimana kalau di Indonesia pakai sendok? Maka sendok itu juga 3 jari. Oh, Masya Allah. Coba, pakai sendok 3 jari. Gini. Sumpit. 2 jari. 3 jari. 3 jari juga, betul. Ya. Jadi aman. Sebenarnya jadi kalau makan, kenapa? Supaya enak. Ya Masya Allah, pas banget ini. Ya Allah. Lagi lapar ya Ustadz ya? Ya lapar banget juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh pakai tangan, ya Allah Tuhan. Bismillah. Ini 3 jari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Jadi kalau ada yang nempel gampang. Gitu Ustadz, iya. Kalau 1 jari tanda orang nyicip. Nyicip, 2 jari jadi orang sombong. Oh, jijik. 3 jari sunnah Nabi. Nabi dan 3 jari lagi kelaparan. Oh, lagi kelaparan. Makan nasi padang itu biasanya pakai 5 jari ya Ustadz ya. Jadi sebenarnya dengan makan aja kita udah mendapatkan keberkahan. Keberkahan. Apalagi kalau kita niatkan untuk sunnah Nabi, insya Allah. Ini enak nih 3 jari. Ini prakteknya 3 jari enak kan? Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah habis ini dipraktekin ya ibu-ibu. Habis sholat subuh nonton Islam Itu Indah sambil masak. Habis itu masaknya makanannya dimakannya dengan cara sunnah baginda Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustadz Maulana, terima kasih banyak. Kayaknya Ustadz Maulana menikmati banget. Iya boleh deh. Padahal. Sambil guruku makan, kita kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Jamaah siapa yang mau bertanya yang ada di studio angkat tangan. Oke, yang sebelah kanan dulu deh, yang ada di atas. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Pupu dari Majelis Talim Rodotul Mutakin Cibiru, Bandung. Tanya dong Ustadz, Habib, emang benar ya Rasulullah menyuruh umatnya untuk liburan? Sementara untuk sekarang kan ngambil cuti itu susah. Suami diajak liburan bilangnya sibuk kerja. Memangnya liburan dapat pahala? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama guruku yang hobinya liburan terus nih keliling dunia. Silahkan Gurunda. Afwan Caca, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tempat liburan terindah, tempat ibadah terindah adalah di kota suci Mekah, Madinah. Berlibur hati kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penatnya kehidupan kita sehari-hari, sibuk dengan dunianya, kita berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya, boleh gak kita liburan ke tempat-tempat yang lain, jalan-jalan, nyenangin istri, ngajak anak? Boleh. Tafakkur, tadabbur. Kita di dalamnya berpikir dan menikmati alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Berpikir bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah kepemilikan dan kepunyaan Allah. Berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha besar atas kuasanya. Indahnya pemandangan lautnya,
indahnya pemandangan gunungnya, indahnya negara satu dengan negara yang lainnya. Ada yang namanya napak tilas daripada nabi-nabi. Oh, di sini tempatnya nabi ini, tempatnya nabi ini. Oh, di sini tempatnya sahabat Rasulullah. Di sini tempatnya seperti ini masjid ini. Boleh. Untuk apa? Untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, emang ada gak sih pahalanya ketika kita ngajak istri kita, anak kita? Sodakoh terbaik bagi suami nomor 1 adalah sodakoh terhadap istrinya. Ketika dia bersodakoh terhadap istrinya dengan berharap akan istrinya menjadi istri yang bahagia, menyenangkan hatinya, menyenangkan anaknya, berbuat baik terhadap istri dan anak-anaknya, wa aisarahunna bil ma'ruf, yaitu kita memahami bahwasanya ya Allah, saya ingin membahagiakan istri dan anak saya, berikan saya rizki ya Allah, gak jauh-jauh ke Eropa ya Allah. Biar bisa lihat apa? Lihat pemandangan di sana, masjid di sana, kota-kota yang negerinya begitu indah, memahami salah satu bentuk peradaban manusia. Jangan salah, di London itu wali kotanya muslim. Kita lihat di sana masjidnya banyak kegiatan-kegiatan yang baik. Dan bahkan kalau misalkan Id di sana, di mana-mana mereka mengatakan Idul Mubarak, Id Mubarak, Id Mubarak. Banyak yang pakai cadar bahkan di sana. Kenapa? Karena ada satu daerah-daerah yang kita anggap, oh negerinya nih negeri mereka yang jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah. Tapi kita lihat minoritas di sana bersatu mereka. Dan bahkan demo besar-besaran di negeri-negeri yang bahkan dikatakan non-muslimnya kecil. Non-muslim atau muslim? Muslimnya kecil. Negeri yang muslimnya kecil itu besar sekali. Mereka demonstrasi dengan Palestina untuk kebebasan Palestina. Sangat banyak di New York, di Paris, di London, dan di kota-kota besar lainnya. Oleh karena itu, kalau ditanya sekali lagi, boleh gak kita mengajak istri anak kita? Sangat diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Untuk apa? Untuk menikmati daripada pemandangan-pemandangan yang Allah Ta'ala berikan. Dan salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW di dalam kitabnya Imam Saghawi, di sana dijelaskan hadisnya ini dhaif. Adalah apa? Untuk melihat pemandangan yang hijau. Untuk melihat air terjun. Untuk melihat satu-satu yang indah dalam pandangan Allah. Ada kenikmatan besar di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi liburan itu juga bisa menjadi salah satu sunnah kalau ketika liburan kita tadabur alam ya. Tafakur alam. Tafakur alam gitu, betul. Tafakur alam, tadabur Al-Quran ya. Baik. Tadabur alam juga. Tadabur alam juga. Jadi kalau ada makanan enak kasih tahu anak-anak kita, alhamdulillah ini rezeki dari Allah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair. Habib terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Sekarang saya kasih kesempatan lagi buat jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau nanya coba angkat tangan. Tadi saya minta mic-nya pinjem dulu. Siapa yang mau bertanya? Oke silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Is Nurholisoh dari Majelis Taklim Rodotul Muttaqin Cibiru Bandung. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Sam. Siap Bunda. Waktu makan, saya Waktu dimarahin makan. sama suami saya. Waduh. Makanannya saya tiup. Katanya emang sunnah Rasul kalau makanan panas nggak boleh tiup gitu. Ya. Mohon ya Pak Ustadz penjelasannya. Masya Allah, terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang makanan, mari kita lihat dulu surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak cucu Adam, kenakan perhiasanmu, kenakan pakaian terbaik kalian. Inda kulli masjid, setiap kali hendak ke masjid, setiap kali kalian ke masjid. Wakulu, dan makanlah. Washrabu, dan minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang dengan orang yang berlebih-lebihan.
Maka salah satu sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disenangi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali berkaitan tentang makan dan minum. Agama mana yang menjelaskan dari bangun tidur sampai tidur kembali? Baginda Nabi SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali semua contoh yang terbaik yang diberikan Nabi SAW. Termasuk diantaranya hal makan dan minuman, bahkan sekedar meniup makanan, meniup minuman ada yang diatur oleh baginda Nabi SAW seperti dilarangnya kita untuk meniup makanan ataupun minuman yang panas. Dilarangnya bukan tahap haram, tapi tahap makruh. Jadi keliru juga kalau ada suami marah kepada istrinya hanya gara-gara hal ini. Kalau yang wajib ditinggalkan silahkan marah. Tapi kalau yang sunnah nasihati dengan baik. Ada orang terlalu memaksakan. Ada orang baru belajar sholat. Tiba-tiba baru belajar sholat. Ente tuh kalau sholat jangan yang wajib aja. Tambahin sholat sunnah. Kasian orang baru belajar sholat. Jadi jangan suka marah-marah. Kita menasehati, mengingatkan ada loh yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Apa yang dicintai Nabi? Nabi itu cinta kalau makanan gak ditiup. Kenapa? Kata ulama dan kata para sahabat. Di antara ketidakbagusnya orang yang meniup makanan. Karena di dalamnya ada sifat ketidaksabaran. Sedangkan kita dianjurkan menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua bisa merubah rasa dan aroma makanan itu. Subhanallah, teh manis bau pete. Teh manis jadi bau pete. Kenapa? Karena habis makan sambal pete. Mau minum teh manis ditiup dulu. Ih kok rasa pete nih teh manisnya. Subhanallah. Jangan meniup daripada makanan dan minumannya. Berarti orang yang melaksanakan sunnah Nabi yang kami barusan sebutkan tadi. Au kama qala Nabi SAW adalah orang yang pengen banget ngikut Nabi SAW. Bahkan dalam hal makan dan minumnya. Makruh hukumnya. Bukan haram. Tapi jangan sampai kita menyepelekan. Orang yang terbiasa meninggalkan adab nih. Maka dia akan meninggalkan sunnah. Orang yang terbiasa meninggalkan sunnah, maka dia akan meninggalkan yang wajib. Orang yang senantiasa meninggalkan yang wajib, maka dia tidak enak lagi rasanya kalau lagi ibadah. Makanya lagi sholat nggak enak. Kenapa? Terbiasa menyepelekan yang sunnah, akhirnya dia menyepelekan yang wajib. Naudzubillah. Itu fungsinya kita jaga sunnah-sunnah. Betul. Supaya kalau lagi males-males minimal sunnahnya yang ditinggalin, wajibnya tetap. Betul. Kalau nggak ada sunnahnya, wajibnya ditinggalin ya dosa besar gitu kan. Masya Allah tabarakallah. Ada sedikit lagi, Nabi senang dengan minuman yang dingin. Oh. Artinya kalau memang panas jangan ditiup, dibiarkan aja. Waktunya dipakai buat apa? Dipakai buat zikir, dipakai buat ibadah. Kalau kata Ustadz Maulana, kalau mau cepat dingin, bacakan Yasin. Masya Allah, iya pasti dingin. Karena kan Yasin panjang ya, Al-Baqarah aja sekalian. Tapi Masya Allah loh, itu tentang tiup meniup ya, guru-guru itu tuh ada scientific evidence-nya. Memang ternyata ada penelitiannya. Jadi kalau orang beriman, ngikutin sunnah, insya Allah kebaikannya akan kembali lagi buat kita insya Allah. Sekarang siapa lagi yang mau nanya Ibu? Coba angkat tangan. Wah ini yang paling depan deh, soalnya angkat tangannya duluan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Santi Widianti dari Majelis Taklim Ridhotul Mutakim Cibiru Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tanya dong Pak Ustadz. Ya silahkan. Pak Ustadz Maulana. Ya. Emang benar dalam Islam tidak boleh tertawa ngakak gitu. Terus katanya ada sunahnya dalam tertawa. Terima kasih. Tentang ketawa nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget ya, Iya. aku yang suka tertawa. Silahkan Ustadz. Aduh serem banget Ustadz. Serem kan? Takut. Ya. Tertawa ternyata ada tertawanya Nabi. Tertawanya Nabi itu senyum. Senyum. Selebih-lebihnya itu Nabi memperlihatkan gigi gerahannya. Saking tersenyum. Ada Nu'man sahabat Nabi itu bikin lucu-lucu. Siapa namanya? Nu'aiman itu bikin lucu-lucu. Sampai Nabi tersenyum tertawa. Ketahuilah tertawanya Nabi hanya tersenyum. Kenapa? Tertawa itu pun dibahas. Karena tertawa yang terbahak-bahak itu satu. Bisa jadi ada orang tersinggung karena kita tertawa. Nggak jelas tawanya.
Hati-hati. Sampai tertawa terbahak-bahak itu mematikan hati. Dan sebenarnya gini, tertawa itu simbol kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu bisa baik sangka. Tertawa itu bisa dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah itu bahagia kita. Apalagi kebahagiaan itu bisa dimunculkan dengan cara apa? Mensyukuri nikmat. Maka silakan tertawa. Tidak ada dilarang tertawa. Tertawa yang dilarang, tertawa yang bukan pada tempatnya. Tertawa sendiri. Itu agak-agak ada tekanan batin itu Ustadz. Jam 12 kurang 5. Ya. Jamaah. Ya. Tertawa yang menyepelekan orang. Tertawa sinis. Nggak Bilang boleh. 1, 3. Nggak boleh. Tertawanya maka belajarlah dari kuda. Hmm. Kuda itu kalau dipukul tetap ketawa. Oh, positive thinking. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tapi Terima jangan kasih. tertawa terbahak-bahak ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Jadi tidak boleh tertawa berlebihan, tertawa sesuai dengan adab insya Allah. Nah sekarang kita kasih kesempatan nih buat jamaah yang ada di rumah. Pertanyaannya udah kita pilih dari Instagram @haikalandri18. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ustadz, ada yang bilang kalau sunnah Nabi itu Rasul berjalan tanpa alas kaki. Emang benar? Berarti umat muslim dianjurkan berjalan tanpa alas kaki. Gimana nih Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oh, langsung Dari ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fadalah radhiyallahu anhu warda, didatangi oleh seorang, ya, ada seorang yang jauh datang. Fadalah ini sahabat Nabi yang suatu ketika diberikan mandat menjadi seorang pemimpin daerah. Akhirnya ketika menjadi seorang pemimpin daerah, datanglah seorang lagi untuk bertanya sebuah hadis kepada beliau. Tapi ketika bertemu dengan Fadalah radhiyallahu anhu ini, mendapati seorang Fadalah berpakaian lusuh dan tidak pakai alas kaki. Lalu ditanyakan, saya tidak jadi bertanya tentang hadis, saya mau bertanya tentang penampilanmu. Engkau itu pemimpin daerah, kenapa bajumu lusuh sekali dan kenapa kau tidak pakai alas kaki? Maka Fadalah pun menjawab, karena Nabi SAW adalah baginda Nabi SAW pernah memerintahkan kami, memerintahkan kami untuk bertelanjang kaki atau tidak memakai alas kaki ahyana, sekali-sekali. Sekali-sekali. Kenapa? Dahulu memakai alas kaki adalah simbol kekayaan. Dahulu memakai alas kaki yang bagus, yang indah adalah simbol kemewahan. Maka banyak orang yang memakai alas kaki datang ke Jazirah Arab, merasa sombong, merasa lebih baik daripada sahabat Nabi yang ada di Jazirah Arab yang tidak memakai alas kaki. Tapi lihat-lihat juga kondisinya. Jangan sampai kondisinya berbahaya jalanannya karena dua sunnah Nabi. Pakai alas kaki itu sunnah, tidak pakai alas kaki juga sunnah. Tapi tidak pakai alas kakinya di sini adalah ahyana. Apa itu ahyana? Hin, ba'da hin. Sekali-sekali aja. Karena berhubung ini hanya sekali-sekali, saya pakai kembali alas kaki saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ayat 10 daripada surah Al-Kahfi menggambarkan butuhnya seseorang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadikan Allah rahmat kepada kita. Ada orang tidak pakai alas kaki sekali-sekali, ditanya, kenapa kau tidak pakai alas kaki? Alasannya harus yang dapat pahala dengan alasan tersebut. Apa alasannya? Saya nggak punya sendal. Oh, bukan alasan yang dapat pahala itu. Alasan yang dapat pahala apa? Karena Nabi suruh saya sekali-sekali tidak pakai alas kaki. Gitu jawabnya. Kenapa kau pakai alas kaki? Karena Nabi menyuruh kita pakai alas kaki. Subhanallah. Jadi apapun kegiatan kita, kalau kita sandarkan kepada sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan cintanya
cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita melakukan apa yang dilakukan oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kekasih kita, kekasih kami, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Lalu kita mencontohnya, maka itu adalah daripada cinta Allah kepada hambanya. Ada penelitian juga mengatakan bahwa grounding itu tidak pakai alas kaki lalu menyentuh tanah langsung, itu adalah suatu yang bagus untuk tubuh kita. Bahkan waktu anak kami, mohon maaf, anak kami belum bisa jalan, itu ada orang-orang yang menyarankan agar disentuhkan kakinya kepada tanah langsung. Jangan dipakein sepatu, jangan dipakein alas kaki dulu. Biar sentuh embun yang turun di tanah tersebut. Lalu anak kami ini belajar jalan di tanah dengan tanpa alas kaki. Ini orang-orang kampung masih menjalankannya dan Masya Allah itu adalah sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Jadi sebenarnya ada tambahan berkah kalau diniatkan. Diniatkan. Tapi kalau jalan-jalan di atas rumput ya karena emang pengen aja, nggak ada niatnya ya, jadinya nggak ada keberkahan lebih sebenarnya Betul, ya. niatkan sunnah Nabi, niatkan sunnah, apapun yang dilakukan niatkan sunnah Nabi. Niat. Pakai cincin, niatkan sunnah Nabi. Masya Allah, oh Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Syam, itu pengingat yang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Masak nih ibu-ibu yang sekarang lagi ada di rumah, beres-beres rumah, masak. Niatkan karena Allah, karena perintah Allah, insya Allah nilai pahalanya dan keberkahannya jadi lebih. Nah sekarang ada lagi nih pertanyaan yang masuk nih dari sosial media kita. Ustadz Maulana boleh temenin saya di sini. Assalamualaikum Ustadz Maulana, mau bertanya nih. Saya itu selalu ingin melakukan sunnah Rasul dengan suami saya. Oh, baik. Tapi nggak ada tempat. Oh. Tapi kalau di rumah mertua takut apakah dosa saya tidak melakukan sunnah itu. Ah gimana nih Ustadz Maulana? Makanya Bu, jangan ngontrak. Tapi Nabung, beli rumah. Amin. Insya Allah aman. Nggak nabung, ngontrak, minta sama Allah, insya Allah dikasih rumah yang berkah gitu ya Ustadz Maulana ya. Oke lah, oke kalau begitu nanti kita bahas lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Tinggal sama mertua memang PR. Langsung saja kita sambut ini dia, Afgan Reza. Untuk segalanya kau berikan lagi, kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahan yang pernah menyakitimu.